Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Truk yang parkir di bahu jalan di Samarinda dirazia polisi karena kerap menyebabkan kecelakaan. Dianggap dapat membahayakan dan mencederai siswa, SD Negeri 003 Balikpapan melarang siswa membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Objek wisata Puncak Bukit Biru di Desa Lohsumber, Loakulu, Kutai Kartanegara menawarkan keindahan alami saat matahari terbit. Satlantas Polresta Samarinda Rabu siang merazia truk yang parkir di bahu jalan Pangeran Suryanata dan Ring Road 3. Razia tersebut digelar karena truk-truk tersebut dianggap membahayakan keselamatan pengendara roda 2. Bahkan sebelumnya sudah ada korban tewas akibat menabrak truk yang parkir. Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Kraeto Sihite Gulo menyatakan, razia ini untuk memberi peringatan pada sopir agar memberi tanda saat kendaraannya diparkir di bahu jalan, guna menghindari kecelakaan terutama truk yang parkir di daerah pinggiran kota. Ini adalah salah satu upaya kita ya. Ini kan beberapa hari ini cukup banyak terjadi kecelakaan di mana sepeda motor menabrak truk yang sedang parkir. Ya, pertama-tama kami atas nama Bapak Kapolres Samarinda mengucapkan turut belasungkawa ya yang sedalam-dalamnya terhadap jatuhnya korban. Yang kedua, ini kita berupaya untuk meminimalisir ya truk-truk yang parkir sembarangan seperti ini yang menjadi sebuah potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Akan tapi di lain sisi juga kita juga akan terus melakukan himbauan kepada masyarakat untuk lebih tertib ya, terutama masalah kecepatan dalam berkendara ya. Kalau kita melakukan hasil evaluasi kita, pada umumnya kecelakaan yang terjadi ini yang melibatkan truk sedang parkir adalah di daerah pinggiran ya, bukan di dalam kota. Sopir truk mengaku terpaksa memarkirkan truknya di bahu jalan karena tidak ada tempat parkir di sekitar SPBU. Selain itu, mereka pun harus memarkirkan kendaraannya hingga malam hari karena saat pertama antre gagal mendapatkan BBM. Ini dari Banjar, kemarin nyampe ke Bontang, balik sini. Balik ke sini. Iya. Cari bisa nggak cari minyaknya memang muatan. Nunggu muatan ya. Jadi sambil nunggu muatan kita nyari minyak dulu. Nyari minyak dulu. Biasanya kita ngantri itu Pak. 4 hari itu baru bisa pulang kita. Kalau ada teguran itu bagus, cuma kita harus dikasih solusi. Ya kan? Tempat parkir di sini enggak ada. Kita ini Bogor, besok ngantri di sini mana sempat. Ini tadi kan dari pagi udah sempat. Sampai ini aja habis. Oh, ini habis ya SPBU ya? Habis. Makanya kita istirahat di situ. Sambil Minum aja belum dibayar itu. istirahatnya menunggu diisi kembali Maunya itu kan nunggu, kalau bisa nunggu besok. Pokoknya kalau udah kayak gini kita nggak akan dapat Pak. Nggak dapat ya. Iya. Beberapa sopir diberi peringatan agar tidak lagi memarkirkan kendaraannya di kawasan rawan kecelakaan. Sedangkan para sopir bersikeras meminta dimudahkan mendapatkan BBM agar mereka tidak lagi parkir di bahu jalan hingga malam hari. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Inilah di antara 167 pejabat di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara yang dimutasi oleh Hamdam, Bupati Penajam Pasir Utara. Proses mutasi ini berlangsung di Aula Lantai 1 Islamic Center PPU Selasa sore. Bupati Penajam Pasir Utara Hamdam menyatakan, mutasi terhadap seratusan pejabat bertujuan untuk memberi kesempatan pada semua aparatur sipil negara menduduki jabatan sesuai kemampuannya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada pejabat yang sudah terlalu lama menduduki satu jabatan
agar mengenal suasana baru serta mengisi sejumlah jabatan yang lowong. Mutasi ini kan dalam rangka penyegaran saja, kan? Karena ada beberapa pejabat yang memang sudah lama, kan tidak mungkinlah dia pensiun di tempatnya. Nah, perlu digeser. Geser juga ini dalam rangka tentu promosi, ya. Walaupun mungkin ada juga yang agak sedikit stuck. Tapi intinya kita berupaya untuk bagaimana organisasi ini bisa berjalan sehat dengan mengisi pejabat-pejabat yang selama ini kosong, ya. Intinya semuanya adalah bagaimana mengoptimalkan, ya. Hamdam mengingatkan pada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia memastikan akan memproses secara hukum jika menemukan indikasi jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Penajam Pasir Utara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Peralihan kartu tanda penduduk fisik ke dalam digital mulai diberlakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Kebijakan baru yang diakui arahan dari Kementerian Dalam Negeri itu tujuannya untuk memudahkan administrasi kependudukan saat KTP dalam bentuk fisik hilang atau rusak. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Berau David Pamuji menyatakan, pemberlakuan ini sudah disosialisasikan sejak November 2022 dan masih berlangsung hingga Januari 2023. Di tahap awal pemberlakuan KTP digital ini, Disduk Capil Berau lebih tertuju pada kelompok usia 17 tahun atau warga yang baru pertama menerima KTP dan aparatur sipil negara. Setelahnya, KTP digital akan diberlakukan ke seluruh masyarakat pemegang KTP. Jadi sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri itu di bulan November di tahun ini khususnya untuk Kabupaten Berau pun kita baru sosialisasikan di akhir tahun, jadi di bulan November sampai saat ini. Jadi KTP yang kita miliki secara kartu itu tentang terhadap berbagai macam kehilangan, bisa karena hilang, bisa sering karena dipakai, kemudian sering error dan sebagainya, sehingga dan dalam negeri telah meluncurkan namanya KTP digital atau digital ID. Jadi KTP kita ini bentuknya virtual di dalam HP kita, dan kelebihannya KTP ini kita punya menyimpan fisik KTP-nya, mengharap dengan saat ini ketersediaan belangko dari pemerintah pusat juga minim, sangat terbatas. Yang kita prioritaskan saat ini hanya untuk yang masyarakat sudah jatuh 17 melakukan perekaman, kita cetakan langsung KTP kartunya, KTP elektronik. Melalui KTP digital ini, masyarakat akan lebih mudah saat melakukan transaksi perbankan maupun lainnya karena data pemilik KTP tercatat secara digital. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Truk yang parkir di bahu jalan di Samarinda dirazia polisi karena kerap menyebabkan kecelakaan. Dianggap dapat membahayakan dan mencederai siswa, SD Negeri 003 Balikpapan melarang siswa membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Objek wisata Puncak Bukit Biru di Desa Lohsumber, Loakulu, Kutai Kartanegara menawarkan keindahan alami saat matahari terbit.
Seorang pelajar sekolah dasar di Balikpapan ini sangat menguasai permainan lato-lato yang kini digandrungi berbagai kalangan. Ia pun berani membawa permainan tersebut ke sekolahnya karena sekolahnya belum melarang siswa membawa permainan tersebut di lingkungan sekolah. Kondisi ini berbeda dengan SD Negeri 003 Balikpapan Kota. Di sekolah ini tidak satupun pelajar yang memainkan lato-lato sebelum masuk kelas dan saat jam istirahat belajar. Kepala SD Negeri 003 Puji Sadarani menyatakan, larangan memainkan lato-lato sudah diterapkan sejak November 2022 lalu untuk menghindari berbagai risiko yang ditimbulkan dari permainan tersebut. Karena gini, permainan lato-lato itu memang saya tahu bahwa itu permainan tradisional. Himbauan kami untuk melarang agar anak-anak kami bisa aman dari cedera yang nantinya akan terjadi. Sejak kapan Bu imbauan larangan ini diberlakukan Bu? Kalau nggak salah bulan November awal mereka anak-anak banyak bermain itu, otomatis di sekolah kami juga tidak semuanya anak-anak, hanya 1-2 orang. Dengan adanya itu kami berikan himbauan, yaitu himbauannya melalui kegiatan kami di lapangan, yaitu setiap hari Sabtu itu kegiatan eskul kami belajarnya di lapangan. Tidak hanya di lingkungan sekolah, guru-guru juga mengimbau para orang tua agar mengawasi anak-anaknya saat memainkan lato-lato saat sudah tiba di rumah. David Purba melaporkan dari Balikpapan. Mengenakan alat keselamatan diri, bocah berusia 10 tahun ini mencoba memanjat dinding yang dipasang oleh BPBD Kaltim pada ajang pameran rakyat Kaltim 2023 di halaman parkir Gor Kadri Uning Sempaja, Samarinda. BPBD sengaja memamerkan peralatan ini pada anak usia 5 hingga 12 tahun dengan maksud untuk mengenalkan metode penyelamatan korban bencana alam. Jadi alasannya BPBD Provinsi mengadakan panjat dinding ini untuk mengedukasi para anak-anak khususnya gimana sih cara pada saat bencana gitu. Nah, jadi safety apa aja yang harus dilakukan gitu. Makanya kami mengadakan panjat dinding tersebut. Nah, untuk mengikuti panjat dinding ini usia berapa, Bang? Usia 5 sampai 12 tahun. 5 sampai 12 tahun. Ya, ini kan panjat dinding cukup berbahaya untuk dilakukan ya. Kemudian faktor safety apa yang harus dilakukan? Jadi yang pertama kita gunakan ke anak-anak, yang pertama itu yang wajib ya, itu ada helm, terus sip harness sama tali karmantel. Meski dinding yang dipanjat tidak tinggi, namun banyak dari anak-anak tersebut ketakutan bahkan hingga menangis. Sebagian dari mereka berhasil mencapai puncak dan sebagian lainnya gagal. Mereka yang berhasil merasa senang, apalagi ini pengalaman pertama mencoba panjat dinding. Belum pernah? Oh, belum pernah. Tadi rasanya gimana? Takut. Sudah sampai atas gimana? Kenapa? Rasa tinggi ya? Oh, umur berapa deh? 10 tahun. Kelas berapa? Kelas 4. BPBD menghendaki edukasi semacam ini memberi pengetahuan pada anak-anak tentang teknik BPBD saat membantu evakuasi kepada korban yang terjebak di ketinggian. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tukik yang baru menetas di Pulau Belambangan ini menjadi perhatian relawan dan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau. Tukik tersebut harus dijaga dan dilindungi dari ancaman predator ganas. Kepala BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau Denny Mardiono menyatakan,
Di tahun 2022 penyu yang bertelur 197 ekor. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding tahun 2021 yang hanya 96 ekor. Umumnya penyu-penyu tersebut bertelur di bulan Juli hingga Oktober. Sedangkan pulau yang menjadi sasaran penyu bertelur adalah Pulau Sangalaki, Semama, Derawan, Mataha, Bilang-Bilangan, Belambangan, dan Pulau Sambit. Pada musim bertelur penyu sejak bulan Juli sampai bulan Oktober, ini adalah puncak bertelur penyu di Sangalaki. Pada tahun 2021 pernah 96 ekor yang naik di Sangalaki dalam satu malam. Jadi setiap hari teman-teman di Sangalaki melakukan patroli di malam hari untuk melakukan pengamanan, berikut juga melakukan penyelamatan telur. Ya, di Berau saat ini ada, saya sebutkan satu persatu ya, mulai dari Sangalaki, Pulau Sangalaki, Pulau Semama, Pulau Derawan, Pulau Mataha, Pulau Bilang-Bilangan, Pulau Belambangan, dan Pulau Sambit. Jadi ini lokasi-lokasi yang banyak disinggahi penyu untuk bertelur. Di samping itu juga ada di Kanyungan, juga termonitor, juga pernah ada penyu bertelur juga. Dan mungkin di Maratua juga pernah ada. Itu semua sudah dalam tahap pendataan BKSDA sendiri, Pak ya? Sudah, jadi ada lokasi-lokasi yang kita kerjasamakan dengan NGO dan lokasi-lokasi yang memang BKSDA sendiri melakukan kegiatannya. Banyaknya jumlah pulau yang menjadi sasaran penyu bertelur membuat BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Berau harus bekerja keras, terutama saat musim bertelur. BKSDA harus bekerja keras agar telur-telur tersebut tidak diperjualbelikan secara ilegal. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pangkalan Pendaratan Ikan atau PPI Manggar Balikpapan dalam waktu dekat akan dimanfaatkan nelayan. Pembangunan PPI yang dibiayai pemerintah Provinsi Kaltim itu menyiapkan 42 lapak berukuran 2x3 meter dan akan dimanfaatkan 4 kelompok nelayan, diantaranya Forum PPI, Punggawa Pasar, Punggawa Pemilik Kapal, dan nelayan. Jen Muhammad, Koordinator PPI Manggar, menyatakan pangkalan pendaratan ikan ini masuk kategori tipe D dan fungsinya sebagai pelayanan pembinaan peningkatan mutu dan pengolahan hasil perikanan, sekaligus sebagai sumber pendapatan asli daerah dari sektor kelautan. Jadi fungsi dari pangkalan pendaratan ini yang pertama adalah pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan. Jadi yang kita harapkan di sini ikan-ikan ditangani dengan baik dan segar. Itu yang kita harapkan. Pelabuhan PTD Manggar, PP Manggar ini kan di kewenangan provinsi. Jadi kami juga selain melaksanakan pelayanan di sini, kami juga punya target-target, yaitu target PAD yang harus kami capai dalam fase tahun dengan melihat potensi-potensi mana yang bisa kita ambil, ya, seperti pembagian lapak. Nanti di sini ada 42 lapak ya, ukuran 2x3. Nah, ini yang bisa kita ambil sumber PAD-nya untuk penyewaannya. Apa itu? Manfaat lain PPI bagi nelayan yakni sebagai lapangan kerja bagi warga, memberikan layanan maksimal, serta meningkatkan pendapatan nelayan melalui metode transaksi yang diterapkan di PPI. David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini.
Truk yang parkir di bahu jalan di Samarinda dirazia polisi karena kerap menyebabkan kecelakaan. Dianggap dapat membahayakan dan mencederai siswa, SD Negeri 003 Balikpapan melarang siswa membawa dan memainkan lato-lato di sekolah. Objek wisata Puncak Bukit Biru di Desa Losumber Loakulu, Kutai Kartanegara menawarkan keindahan alami saat matahari terbit. Bonsai-bonsai inilah yang menghiasi pameran Rakyat Kaltim 2023 di halaman parkir Gor Sempaja, Samarinda. Ragam jenis bonsai yang dipamerkan seperti anting putri, serbin, rumus, waru, dan lain-lain. Untuk mendapatkan bonsai indah ini, pengrajin membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Meski tanaman ini bernilai ekonomis, namun pembudidaya bonsai di Samarinda belum banyak. Para pecinta bonsai masih membutuhkan waktu agar tanaman ini berkembang dan digemari masyarakat. Salah satu strategi yang dinilai jitu adalah dengan sesering mungkin menggelar pameran bonsai. Ya, saya pribadi sih berharap bonsai itu di kota Samarinda kan berkembang. Nah, dengan seperti itu artinya kita perlu satu acara-acara rutin yang seperti ini sehingga bonsai bisa dikenal. Terus bagi pembonsai sendiri itu menjadi motivasi bahwa pembonsai punya semangat karena bonsainya dilihat orang, dihargain orang, dicintain orang. Salah satu pembudidaya bonsai bernama Velos menyatakan, berbagai tanaman bonsai di Indonesia sebagian besar didatangkan dari Cina. Ini terjadi karena pengembangan bonsai di Indonesia belum terlalu ramai. Membentuk batang pohon menjadi bonsai pun tidak mudah. Metodenya dimulai dari akar, batang, dan ranting hingga daun. Dari Cina Pak, kita datangkan Pak. Dari Cina? Dari Cina. Jadi karena memang tanaman asli di Kalimantan ini boleh dibilang belum terekspos. Jadi semuanya impor nih ceritanya? Ada yang impor, ada yang lokal juga Pak. Ada yang lokal ya? Nah, kalau untuk membuat proses itu kita punya tahapan ya. Dalam arti itu mengenal bahan ini ada berbagai macam. Ada yang mudah, ada yang agak susah. Ya? Nah kalau yang kita eksplor baru-baru ini tuh jenis waru. Waru itu kan kategori daun besar ya. Iya. Nah cuman kita coba mulai membuat tahapan dari kaki, batang sampai ke cabang dan ke perantingan gitu Pak. Nah membuat tahapan itu memerlukan waktu kurang lebih sekitar 3 tahun Pak. Itu untuk kakinya saja, untuk fondasinya. 3 tahun kakinya saja? 3 tahun. Perjuangan keras menanam bonsai ini tentu setara dengan nilai jualnya. Beberapa pengrajin bonsai mampu menjual harga bonsainya mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah per pohon. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Berlatar belakang Sungai Mahakam dan Jembatan Kartanegara, tepian Tenggarong ini kini jadi tempat nongkrong anak muda saat sore. Jumlah mereka ratusan, namun tidak berkerumun. Mereka datang dengan pasangan atau teman untuk bercengkrama. Mereka berani beraktivitas seperti ini setelah wabah COVID-19 tidak lagi meluas.
Meski begitu, mereka tetap mewaspadai virus mematikan itu dengan tetap menjaga jarak. Itulah sebabnya mereka datang tidak dengan membawa rombongan. Para pemuda ini sengaja memilih tempat ini untuk nongkrong sore karena suasananya sangat indah. Sini apa ya? Sekedar jalan-jalan sore, menikmati pemandangannya, daerah ya Tenggarong juga ya ada bebas apa ya tentang potret-potret jalan gitu. Serasa bebas sudah, bahkan lebih luas gitu nah. Banyak pengunjung yang masuk juga, nggak apa-apa asal memang melakukan protokol kesehatan gitu. Tetap waspada aja sih, harus pakai masker buat jaga-jaga. Kalau di sini dari jam berapa sampai jam berapa nongkrongnya? Nggak nentu mas, karena kan kalau weekend ya paling dari sore sampai menjelang maghrib. Biasanya ngapain, udah nongkrong aja atau bikin olahraga atau weekend ini? Nongkrongan aja gitu? Iya. Dari Tenggarong asli? Dari Tenggarong asli. Para pemuda ini berharap agar wabah COVID-19 tidak lagi muncul maupun meluas. Itu dimaksudkan agar Kutai Kartanegara sebagai tujuan wisata kembali dibanjiri pengunjung dari berbagai daerah. Para pemuda ini yakin peningkatan jumlah kunjungan akan membawa dampak terhadap ekonomi warga yang sempat mengalami kesulitan saat wabah COVID-19 meluas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara. Panorama indah ini lokasinya di Bukit Biru, Desa Loh Sumber, Loakulu, Kutai Kartanegara. Hampir setiap pagi lokasi ini ramai didatangi warga yang ingin merasakan kesegaran alam dan menyaksikan panorama indah saat matahari terbit. Untuk mencapai bukit ini, pengunjung harus berjalan kaki 45 menit dari kaki bukit. Meski melelahkan, namun semuanya akan terbayarkan. Dari puncak bukit, pengunjung bisa menyaksikan warna hijau pepohonan yang luas membentang, plus kabut pagi yang menutupi sebagian permukaan tanah. Pengunjung bebas mengabadikan berbagai momen tersebut melalui perangkat yang dimiliki. Beberapa di antara pengunjung ternyata sudah sering kali berkunjung ke tempat ini, namun mereka tidak pernah bosan karena pemandangannya benar-benar menakjubkan. Rasanya sangat puas sekali, terbayarkan rasa capeknya. Walaupun perjalanan sangat jauh mendaki, tapi setelah kita sampai di puncak itu terbayarkan dengan suasananya, terus lihat sunrise-nya juga sangat indah sekali pemandangan di sekitar Bukit Biru ini. Medannya memang cukup susah, banyak batu-batu, ya. Tapi semua itu terbayarkan dengan pemandangan, banyak pohon-pohon, banyak juga sawah-sawah. Melihat matahari terbit atau sunrise di sini sangat indah sekali. Pemandangannya sangat bagus ya, apalagi kalau cuacanya lagi bagus. Nah itu banyak. Kita bisa foto-foto jadi. Foto-foto juga bagus. Oh iya, pengunjung yang akan datang itu harusnya lebih menjaga kebersihan, membawa sampahnya ke bawah juga, jangan taruh sampahnya di atas sini. Suasana indah ini sempat tidak bisa dinikmati warga saat wabah COVID-19 meluas. Itu karena pemerintah melarang aktivitas berkumpul dan berkerumun untuk menghindari penularan virus mematikan tersebut. Kini, suasana ini bisa kembali dinikmati dengan leluasa. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Kutai Kartanegara.
Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.